Ir, kok ada nggak sih game yang enak? Aku bosen nih nggak ada game. Oh, aku ada nih game yang enak dan bagus untuk kau yang wibu. Apa tuh? Mau tahu? Konnichiwa guys, Mina Genki Daijoubu desho? Yokata Sa Sore Dewa Minasan Haji Memasho. Nah, kali ini kita akan ngebahas game yang diadaptasi dari anime. Nah, yang pertama itu ada Demon Slayer. Demon Slayer-nya itu, judul gamenya itu agak panjang sebenarnya, agak panjang dan diulang. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Gamenya itu dia ada di PC, di PS, di Xbox kalau nggak salah. Ya, pokoknya di apa namanya? Controller itu. Ada banyak nih controller nih. Bukan. Nintendo. Kayak, bukan. PS itu apa sih nama sebutannya? PlayStation 5. Bukan. Konsol. Konsol. Ya. Nah, gamenya ini tuh dia temanya itu kayak kalau kau tahu Naruto, Ir. Tahu. Naruto Shippuden, Naruto Ultimate Ninja Storm. Tahu? Tahu lah, itu banyak tuh yang tahu tuh. Tapi jangan yang di PS2 ya. Itu udah beda game. Yang di PS3. Iya. Yang dia arenanya bisa muter 360 derajat. Tahu. Game Demon Slayer ini dia kayak gitu adaptasinya. Jadi dia kayak Naruto, cuman ya emang kayak Naruto sih sebenarnya. Nggak ada berlebih-lebihnya. Jadi Demon Slayer ini gamenya ada 2. Nah, yang pertama itu sama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Nah, yang kedua itu tinggal nambahin angkanya aja. 2. Yang pertama nggak ada angkanya, tapi yang kedua ada angkanya. 2. Dari segi gamenya, kayak yang aku bilang sebelumnya, itu gamenya betul-betul kayak njiplak Naruto Ultimate Ninja Storm. Waduh, plak-ketiplek lagi nih. Plek-ketiplek. Betul-betul dari segi combatnya, dari segi menu karakternya, dari segi sistem combatnya, itu betul-betul plek-ketiplek kayak Naruto Ultimate Ninja Storm. Developer dari Demon Slayer ini itu sama kayak Naruto Ultimate Ninja Storm. Betul-betul sama, itu Cyber Connect. Loh, kukira Bandai Namco. Ya, aku ngelihat di Steam-nya sih Cyber Connect ya, Cyber Connect 2 ya. Dan developernya itu Sega. Wah. Itu yang aku lihat di Steam. Sega. Jadi Demon Slayer ini tuh betul-betul kayak plek-ketiplek Naruto Ultimate Ninja Storm kayak. Ya sebenarnya nggak terlalu bisa dibahas karena plek-ketiplek aja gitu. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus nggak terlalu biasa aja. Karena udah tahu ya kan stylenya mirip Naruto kan. Iya. Dan dari segi karakternya nggak terlalu banyak sebenarnya. Banyak yang dicabutin ya? Bukan banyak dicabutin sebenarnya sih. Karena pembandingnya itu kan Naruto. Kita tahu kalau misal Naruto itu banyak nih karakternya yang playable. Apalagi dari gamenya itu banyak. Musuhnya pun playable semua. Nah, yang aku lihat di Demon Slayer ini nggak terlalu banyak playable. Bahkan musuhnya itu setahu aku tuh kayak cuman 1-2 karakter aja yang playable. Makanya itu di game ini itu tidak terlalu wah sih sebenarnya. Karena di game ini dia kan fokusnya cukup ke pemain protagonis semua kan. Iya. Lebih terasa dia. Ya. Kalau ini itu anime, kita harus melawan mereka. Ya, betul. Jadi kalau misalnya aku bilang sih, ya gamenya sih seperti itu aja sih.
Kalau aku sih jujur masih bisa direkomendasikan untuk kalian mainkan. Cuman jangan expect terlalu besar. Iya. Karena gamenya ya udah sih gitu aja sih. Dan kalau misalnya dari story, ya kita udah nonton animenya. Story-nya sama lah ya, Iya. tetap mengikuti. Untuk story-nya tidak ada yang terlalu wah. Karena mau gimana pun untuk Ufotable itu emang grafiknya bagus. Nah, dengan dibawanya ke game itu udah tidak terlalu banyak lagi perbedaan dari segi grafik. Jadi dari segi grafik sih ya udah sih biasa-biasa aja sih. Wahnya pun sama dia. Ya, jadi menurut aku sih bisa aku rekomendasikan untuk kalian. Tapi jangan terlalu tinggi dulu expect-nya. Selanjutnya kita apa nih ya? Selanjutnya ada Kaiju Number 8 The Game. Ya, Ada The Game-nya. ya penambahannya cuman itu. Hanya The Game. The Game. The Game. Nah, Kaiju Number 8 pasti udah tahu lah animenya seperti apa kan. Seorang om-om, Ya, om-om. seorang om-om yang berubah menjadi kaiju. Nah, kalau dari ceritanya pasti udah tahu lah ya semua orang ya. Bertarung bersama melawan monster blah. Nah, di gamenya ini juga sama. Kita berubah menjadi kaiju dan melawan monster. Ya, nggak mungkin nggak sama karena adaptasi dari anime. Sesuai animenya lah. Ya, Untuk di gamenya ini dia menggunakan sistem turn based, satu lawan satu. ya. Bertarung tapi ganti-gantian. Ya, Kau dulu baru aku, atau aku dulu baru kau. Nah, di gamenya ini bisa dibilang simple ya, karena namanya juga. oke lanjut. Ada. Oke. Karena ini gamenya sangat simple dan tentu saja gamenya ini ada di mobile. Bisa di iOS, Bisa di Android. di game. Bisa kali. Oke, lanjut. Nah, di gamenya ini tentu ya kayak yang tadi yang simple, turn based satu lawan satu. Nah, untuk penggunaan karakternya kita bisa pakai semua ya ada di animenya, Berarti semua karakter yang di anime playable nih. playable kecuali musuhnya Ya, karena musuhnya monster, monster kan. bukan manusia. Karena sih MC-nya monster juga sih. Monster juga. Tapi dia MC. MC-nya. Kita tidak bisa menghindari hal itu karena dia MC. MC. Oke. Untuk mendapatkan karakter teman-temannya, ya kita harus spend duit Gacha. gacha, Tidak lain dan tidak bukan adalah gacha. pay to win. Tapi enggak mesti pay to win juga sih. Free to play juga bisa main. Ya konsepnya lama. Karakternya ya walaupun bisa dibilang downgrade ya game kan pasti ada yang namanya 3D kan. Karena di gamenya ini 3D dan tentu saja ada pengurangan. Kalau di gamenya langsung boom, Drastis. macam pakai CGI gitu. Kalian mungkin kayak ini game kayaknya biasa aja. Sebenarnya enggak sih. Kalau kalian memang suka sama game turn based dan ingin bermain santai, ya Kaiju Number 8 itu game yang paling cocok untuk kalian. Tadi kan udah itu game turn based kan. Nah, Kopik, apakah ada kira-kira game yang nggak terlalu turn based, nggak bisa kau main sesuka hatinya gitu? Aku ada sih. Itu gamenya itu namanya Solo Leveling Rise Overdrive. Absolute Cinema. Ya, bahkan ada gamenya juga. Nah, gamenya itu sebenarnya sebelumnya udah ada gamenya. Itu di mobile. Tapi yang di mobile ini terlalu spend kali sih. Nah, terlalu kita harus kayak memainkan game ini
24 jam nonstop gitu. Nggak sih, nggak 24 jam nonstop sih. Paling nggak ya setiap hari paling nggak login daily. Nah, login daily. Developernya itu dia memutuskan untuk bikin game baru lagi khusus untuk di PC. Nah, di versi sebelumnya itu dia gamenya betul-betul dia dungeon based, tapi dia tetap kayak game kaiju sebelumnya itu dia gacha. Gamenya gacha harus spend duit. Nah, di game Solo Leveling Rise Overdrive ini, dan itu tipe gamenya kayak mungkin kalau misalnya kalian para Wibutachi tahu itu game dari Sword Art Online. Gameplaynya seperti itu, playernya itu jadinya gak usah gacha sama sekali. Kita bisa farming dari segi senjatanya, dari segi statusnya, dari segi equipmentnya, segala macam itu bisa kita farming. Apakah ini free to play? Secara teknis sih ini free to play, tapi untuk kita mendapatkan game ini itu kita harus beli. Ya. Sekitar mungkin harganya itu kalau aku lihat di Steam itu sekitaran 500 ribuan. Ya, harga normal sih untuk sekelas game. Karena gamenya juga seperti itu, jadi aku rasa wajar sih gamenya dengan harga segitu. Jadi kita nggak usah perlu beli-beli lagi di dalam gamenya, kita nggak perlu yang namanya gacha-gacha lagi, kita cuman harus spend waktu aja. Kita harus menghabiskan waktu untuk bisa farming dari segi senjatanya, equipmentnya, statusnya, segala macam. Karakternya pun bisa kita farming untuk kita bisa dapetin karakter tersebut. Berarti kita kalau mau dapet karakter harus lawan bos lah ya? Iya, kita harus lawan bos. Karena secara teknis gamenya itu betul-betul dungeon base. Ditambah lagi cara dapat karakter pun udah sesuai sama cerita di animenya kan? Iya, di Solo Leveling Rise Overdrive ini itu kalau misalnya kita mau mainin itu di opening gamenya itu secara aku nggak tahu sih ini emang orang tuh emang naruh sengaja atau itu cuman untuk sebagai bridging dari openingnya, itu ada spoilernya. Spoilernya itu aku belum baca sampai habis sih sebenarnya Solo Leveling. Cuman kalau misalnya aku lihat, aku dengar dari fans-fansnya, itu opening itu tuh adalah timeline dari siapa nama kalian? Sung Jin Ho. Dagulan chip. Dagulan chip. Sung Jin Ho itu ya openingnya itu kalau nggak salah katanya itu prequel, bisa dibilang kayak prequel dari timeline si Sung Jin Ho. Nah disitulah spoilernya, karena kenapa si Sung Jin Ho ini bisa mendapatkan kekuatan itu karena potensi itu gitu. Nah kalau dari menurutku sih ya overall dari game ini sih ini sangat amat rekomendasikan sih, karena jujur aja aku suka style sama game kayak gini. Jadi kita nggak perlu spend duit di in game nya, tapi kita spend duit di awal untuk bisa beli game nih. Akhirnya ya udah kita tinggal habisin waktu aja untuk di gamenya. Sangat amat kurekomendasikan sih. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, sebenarnya gamenya ini ada, namun memang nggak Lagi pengembangan ya. lagi pengembangan, yaitu Mushoku Tensei. Nah, animenya kalian pasti udah tahu lah ya kan? Siapa yang tidak tahu Mushoku Tensei? Sang legenda Rudeus. Oke. Bocil laknat. Nah, di gamenya ini sebenarnya ini udah ada dari 2021 ya gamenya ya.
gamenya itu ya sederhana, simple. Ada di mobile kalau nggak salah pertama, dan itu ditutup EOS. Lalu lanjut lagi ada di PS5, dan ini gameplaynya PS5 mungkin lupa, tapi di konsol memang ada PS. Nah di PS-nya ini tentu gamenya FPS. Kok FPS? Nah, tapi jangan salah, ini bukan FPS nembak. Frame person Kok frame? Iya, First person. oh ya, first. Kok frame sih? Oke, ya, first person shooter. Nah, tapi di sini kita mainnya itu ya Rudios kan pakai tongkat kan. Nah, di sini pakai sihir. Nah, kita nyerang mereka pakai sihir gitu. Nyerang pakai sihir satu-satu. Sabar ya. Secara tidak langsung kan emang Rudius kan emang pakai tongkat ya. Kan emang kekuatannya sihir. Nggak salah dong. Dia pakai Ya kan nggak mungkin kita di situ tahu sendiri kan FPS kan. Ya sih. Nah, kalau FPS kalau first person shooter, kalau Rudius pakai tongkat kita nggak mungkin pang. Gimana tahu? Dia kan bukan pemain fisik, nggak mungkin dah. Hei musuh, kemari kau keplak. Oke. Kenapa aku merekomendasikan game ini? Karena Mushoku Tensei di 2026 akan rilis gamenya lagi. Dan pengembangannya, tebak siapa? Apa kau tahu? Bandai? Bukan. Apa? Aku nggak tahu nih. Yaitu dari developernya SAO, Asobimo. SAO. Iyalah, Asobimo kan pernah bikin game SAO. Yang mana? Kelihatan dia bukan pemain. Dia belum pernah memainkan SAO. Yang mana? Ada. Nanti kalian cari. Sword Art Online pernah dibikin oleh Asobimo. Memang gamenya nggak terlalu terkenal tapi ada. Oke, mungkin nanti bakal ditampilin di sini. Ditampilin. Nah, karena ini buatannya Asobimo, game-gamenya itu nggak pernah bisa dibilang sedikit yang namanya itu EOS, end of service. Jadi gamenya akan selalu ada dan tentu saja bisa dimainkan. Ditambah lagi karena ini Mushoku Tensei, pasti peminatnya banyak dong. Pasti banyak. Belum lagi Asobimo-nya ini game-gamenya itu walaupun terbilang jadul tapi peminatnya itu banyak banget loh. Emang banyak? Banyak. Yakin? Emang tahu SAO kan? Ya animenya sih tahu, tapi gamenya kayaknya aku nggak tahu. Ada itu. Peminatnya banyak, memang nggak terlalu terhype karena ketutup. Ya game-game sekarang, Genshin. Mengingatkan sesuatu tapi oke. Nah, kita tunggu aja ini game. Tapi sudah saya pastikan ini game akan direkomendasikan untuk kalian. Jika kalian, para wibu tachi, punya rekomendasi game-game yang bertemakan anime, kalian bisa komen di bawah video ini. Atau mungkin kalau misalnya kalian ada game-game yang kayak bertemakan anime-anime gitu, yang gamenya tuh tidak terlihat seperti anime, tapi desain-desain karakternya itu dia anime. Mungkin kalian juga bisa rekomendasikan di kolom komentar di bawah untuk bisa kita bahas. Dan tentu saja kalian harus subscribe channel ini agar kalian bisa melihat review dan penilaian kami dari hasil rekomendasi kalian. Bersama kami, Duo Wibu always Daijobu. Sore dewa minasan, Mata Esta. matane.